Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'd. Segenap karyawan-karyawati Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang kami hormati, mohon maaf kepada Ibu Direktur RSUD Banyumas yang kami hormati, Bapak Wadirian dan Pak Wadirum RSUD Banyumas yang kami hormati, kepada Bapak Ketua Bina Rohani Islam RSUD Banyumas, Bapak Amir Ma'ruf, dan khususon Ustadz Selamat Subahi SHI dari Kemenag Kabupaten Banyumas yang kami hormati pula. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melanjutkan kembali program kajian Islam Bina Rohani Islam RSUD Banyumas hari ini Rabu tanggal 15 Maret 2023 yang alhamdulillah hari ini kita memasuki periode yang kedua. Seperti kemarin ada sedikit pantun ke Maluku beli gergaji. Ayo Bapak Ibu kita ngaji. Cakep. Baik, mengingat waktu yang sudah cukup siang, kita mulai kajian Islam Bina Rohani Islam RSUD Banyumas untuk periode siang hari ini. Dan mari kita awali, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Hikmat Syafruddin. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatqa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Hikmat Syafruddin. Kemudian dilanjut acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Bina Rohani Islam RSUD Banyumas kepada Bapak Amir Ma'ruf, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أوصيكم وإيا نفسي باتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati Ibu Direktur SD Banyumas, Bapak Kowadir Bainam, Bapak Wadimum, dan segenap jajaran atau pejabat seluruhnya. Yang kami hormati para peserta pengajian Rabu siang, baik yang secara langsung atau luring maupun yang di luar masing-masing mengikuti secara online atau daring. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan kembali di majlis yang mudah-mudahan penuh berkah ini, yaitu majlis taklim atau majlis ilmu, di mana majlis ini kita akan mengkaji, mendalami ilmu agama, khususnya adalah agama Islam. Semoga dengan bertambahnya ilmu agama ini kita bertambah pula iman dan takwanya. Semakin ketakwaan dan keimanan kita bertambah, mudah-mudahan akan membuahkan yaitu akhlak atau budi pekerti yang mulia. Tad, maaf. Tad. Ya, siap. Maaf, suaranya tidak jelas, kecil sekali, mungkin kurang dekat mic. Oke, siap. Di sini udah seru banget, Mbak Nurul. Alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah jelas. Ya. Kita pada siang hari ini dipertemukan kembali di dalam forum majlis yang penuh berkah ini, forum di dalamnya kita mengkaji ilmu agama, mentafakuh atau bertafakuh fitin, dan semoga apa yang kita kaji pada siang hari ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi saya melupakan yang kami muliakan Bapak Ustaz Slamet Sufi SHI dari Departemen Agama Banyumas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti rencananya adalah tafsir Quran Ibnu Katsir, yaitu surat Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Itu tentang bagaimana kita menghadapi puasa Ramadan. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita semakin siap menghadapi ibadah bulan Ramadan. Sehingga dalam melaksanakan ibadah Ramadan itu atau nanti bisa secara maksimal dan optimal. Sehingga kita tentunya dengan ibadah puasa yang akan maksimal, kita akan menjadi orang yang bertakwa. Setelah kita menjadi orang takwa, tentunya kita menjadi orang yang mendapatkan atau memiliki karakter, ya itu karakter-karakter yang mulia, yang dermawan, karakter yang rajin, karakter yang disiplin, karakter yang ramah, karakter yang sabar, dan berbagai karakter-karakter yang mulia semuanya. Dan itu merupakan buah dari awal kita mendalami ilmu agama. Dalam ilmu agama kita meningkatkan iman dan takwa, dan buahnya adalah budi pekerti yang mulia. Sehingga keberadaan kita menjadi orang yang memberikan rasa senang baik kepada orang yang terdekat di lingkungan kita, keluarga, dan apalagi kita sebagai pelayan masyarakat akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mudah-mudahan. Demikian sambutan dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak pengajian ini ya secara tuntas, secara selesai, dan mudah-mudahan pula amal kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Bukit Ma'ruf. Selanjutnya Bapak Ibu segenap hadirin baik yang berada di dunia Zoom dan maupun yang hadir langsung di aula komunitas. Secara selanjutnya adalah kajian Islam yang pada kesempatan kali ini adalah akan membahas kitab tafsir Ibnu Katsir, membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 7 tentang puasa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Subakri SHI dari Kemenag Kabupaten Banyumas. Ustadz, nanti kita sampai jam 2, kira-kira 1/4 jam terakhir kita pergunakan untuk tanya jawab. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak bersama kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Subakri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ibu Direktur Rumah Sakit Umum Banyumas yang saya hormati, dan tanpa mengurangi rasa hormat yang saya tidak bisa sebutkan, Ibu Bapak semuanya saja, baik yang di dunia nyata maupun dunia lain barangkali, atau dunia sini dan dunia sana maksudnya gitu. Alhamdulillah di siang menjelang sore yang cerah ini, semoga secara hati kita semua kita bisa melaksanakan kegiatan kajian ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan keberkahan. Allahumma amin. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, waktu jam di studio sudah menunjukkan pukul 13:08. Ini waktu HP saya gitu ya. Nanti insya Allah selesai jam 2 kurang 1 menit. Makanya yang 1 menit untuk siap-siap gitu loh. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, sesuai dengan yang sudah beredar di dunia maya atau dunia medsos, itu saya akan hari ini akan menyampaikan tentang kajian surat Al-Baqarah ayat 187. Mungkin baiknya akan saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Ini waktu saya ngaji di barat, ini ngartenine kayak kiye. Barangkali ayah anu di Jawa Barat, Ibu Bapak yang di dunia sana gitu. Uhilla dikengingken lakum ka anjen sadaya lailatas syami dina petingna puasa naon arrofasu. Ini dulu waktu saya ngaji di Jawa Barat, rofas ini maknanya keradak ruduk gitu ya. Ya mungkin tahu Bapak semua ya, keradak ruduk. Ila nisaikum ka pirang-pirang pameget anjen sadaya. Itu kalau ngaji santri cara jawaban seperti itu. Kalau santri Jawa gimana? Ukhila den kenaaken lakum kadhe sira kabeh. Lailatul syami ing dalem wengine bulan puasa apa arrafasu, ya keradak lutut itu maknanya. Jadi kesimpulannya begini Bapak. Ini sebentar lagi kita mau
menghadapi puasa bulan Ramadan. Maka ini perlu saya sampaikan sebelum saya membahas panjang lebar tentang ayat ini, bahwa kalau melihat sejarah kenapa puasa itu disyariatkan, diwajibkan. Pertama kali yang melaksanakan puasa itu Nabiullah Adam. Jadi sebelum Nabi Adam itu melaksanakan puasa itu diawali dengan sakit. Jadi dalam sejarah ditafsir ketika Nabiullah Adam alaihissalam dihukum oleh Allah dikeluarkan dari surga ke bumi, pertama kali Nabi Adam menginjak bumi yaitu di India, itu tetangganya Jorda Akbar itu. Atau mungkin Amitabh Bachchan itu ya, bintang India tahun 90-an. Mithun Chakraborty kalau nggak salah itu bintang-bintang favorit saya dulu itu. Kemudian Ibu Hawa ini di Jeddah, Saudi Arabia. Saya pernah mengukur antara jarak pertama kali bumi yang diinjak Nabi Adam dan bumi yang diinjak oleh Ibu Hawa itu sekitar 2.300 sekian kilometer. Pakai GPS maksudnya gitu kan. Kan bisa aja itu. Nah setelah itu diturunkan ke bumi, kemudian bertemu di Arafah, maka ada rangkaian ibadah puasa dan ibadah haji ini satu paket dalam ayat itu. Ada rangkaiannya itu. Dan waktu itu Nabi Adam itu sempat merasakan sakit. Saya sempat membayangkan. Pada saat Nabi Adam dan Hawa itu sakit, di muka bumi ini hanya 2 orang. Rumah sakit Banyumas ini belum ada waktu itu ya. Itu bingungnya kayak apa itu. Kemudian Nabi Adam itu matur sama Allah. Ya Rabbi ini maritu bi akli tilka syajarah. Nuwun sewu Gusti, kula niki sakit disebabkan karena memakan buah sajarah tersebut. Kemudian Allah menjawab, ya Adam in arata an tasfiya amrodoka fasum sahron. Wahai Adam, nek sliramu kepengin nambani penyakitmu, puasa 1 bulan. Nah ini. Jadi pada waktu Nabi Adam pertama kali sakit, itu obatnya puasa 1 bulan. Setelah melaksanakan puasa 1 bulan, Nabi Adam matur malih sama Allah. Ya Rob, ini saya masih sakit. Kata Allah, puasa lagi 1 bulan. Jadi Nabi Adam pernah melaksanakan puasa 2 bulan dan sembuh penyakitnya. Maka di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu dilakukan dari umat-umat sebelumnya. Maka berdasarnya juga Rasulullah itu dawuhi sumu tasihu. Seliramu kabeh iki sing rajin puasa niscaya sehat. Jadi salah satu pola hidup sehat orang itu rajin puasa. Insya Allah kalau puasa salah satu dari pola hidup sehat. Itu seperti itu. Dan kalau melihat daripada sejarah menurut versi Al-Quran ini, bahwa salah satu orang terkena penyakit itu karena pola makan yang tidak baik. Coba panjenengan coba aja. Pagi-pagi sarap semur jengkol tok sewajak itu ya. Nanti siang-siang juga makan semur jengkol tok. Sore semur jengkol tok. Kayaknya hari berikutnya pakai patung bletok di rumah sakit Banyumas ini ya. Ini penyakitnya jengkolen gitu ya. Sama. Ketika Nabi Adam itu wabah sakit, waktu itu karena apa? Memakan buah saja. Dan obatnya puasa. Maka Rasulullah mengatakan sumu tasihu. Rajinlah kalian berpuasa, niscaya sehat. Dan saya mohon maaf ini. Dulu saya pernah punya santri, itu puasanya itu 8 tahun itu. Jadi selama 8 tahun itu puasa terus. Kecuali 5 hari ini. Karena secara fikih, secara syar'i itu tidak boleh. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasrek.
Di pesantren saya itu 4 tahun ya, belum pernah saya lihat anak itu sakit. Bahkan kadang-kadang tidur di mester itu ya, tanpa alas, sehat saja. Sampai-sampai nun sewu wetenge itu jil karo benting. Enggak pernah sakit. Dia ini malah gawane mriyangen itu ya. Udah tidurnya di spring bed, kasur masih sakit. Nah ini menunjukkan bahwa orang rajin puasa itu sehat. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, kembali ke ayat ini bahwa pertama kali syariat puasa dilaksanakan itu kalau malam-malam waktu berbuka atau waktu makan itu hanya sampai waktu Isya, awal-awalnya itu loh. Jadi ini saya bawa kitab Tafsir Ibnu Katsir. Di sini banyak terangnya. Hadi rukhsatun minallah lil muslimin wa rabbun lima kana alaihi al-amru fi ibtida'il islam fa innahu kana idza afṭara ahaduhum innama yahillu lahul aklu wasyarabu wal jima' ila sholatil isya. Ini. Jadi awal-awal puasa disyariatkan itu waktu makan, waktu minum dan termasuk waktu itu hanya sampai waktu isya. Sehari, 2 hari, 3 hari mungkin sahabat masih kuat. Ini setelah beberapa hari tidak sedikit sahabat-sahabat itu yang nggak kuat. Mungkin kalau tradisi kita kan sahur itu jam 2 malam ya. Itu ibu-ibu kan menghangatkan makanan yang akan disantap sahur itu. Jadi waktu itu ada salah satu sahabat. Kowe nggugahi bojone. Jane ibune kayak ngejangan iku. Tapi ya sedurunge nun sewu ini dengan bahasa Banyumasan ya. Tapi ya sedurunge ngejangan ya nyong kepen ngetko kayak kowe. Iya, hanya dia terjadi nget-ngetan itu. Nun sewu. Ini saya berdasarkan tapi di situ terjadi nget-ngetan. Itu tidak sedikit sahabat yang terjadi seperti itu. Nah termasuk bahkan sahabat Umar itu nggak kuat. Jadi pagi-pagi setelah jamaah sholat subuh datang kepada Rasulullah dalam keadaan ini rambut masih basah habis mandi junub keramasan gitu. Matur sama Rasulullah, ya Rasul, kula nembe mawon kecelakaan tadi malam. Kecelakaan. Nangis ini gimana puasa saya? Rasulullah itu senyum-senyum. Dan ternyata ini kecelakaannya sahabat pada waktu itu. Akhirnya turun ayat ini. Ukhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ini kalau di dalam ilmu Al-Quran disebut asbabun nuzul. Jadi kronologi ayat Al-Quran turun. Jadi kalau bicara tentang puasa, kalau bicara tentang Al-Quran, berarti ada istilah asbabun nuzul. Kalau bicara tentang hadis, asbabul wurud. Mungkin ini sedikit saya singgung ya. Ada hadis matakan begini. Man at'ama Abu Hurairah dakhalal jannah. Barang siapa yang memberi makan kepada Abu Hurairah, jaminannya surga. Coba ini kalau ini memahami hadis ini nggak pakai ilmu tekstual. Man at'ama Abu Hurairah dakhalal jannah. Wong sing aweh maem karo Abu Hurairah jaminane swarga. Nah wong kowe lho ngarteni secara tekstual jane nyong kepengin swarga tapi RT-ne nyong langka jeneng Abu Hurairah kepriwe iki. Nah, ini asbabul wurudnya waktu itu Rasulullah ketemu sama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dalam keadaan kelaparan. Akhirnya Rasulullah lelang surga. Ayo, barang siapa yang memberi makan kepada Abu Hurairah, maka jaminannya surga. Nah, artinya ketika kita memberi makan kepada orang yang lapar, substansi daripada hadis tersebut, ketika kita menolong kepada orang yang susah, itu jaminannya surga. Itu seperti itu. Baik, kembali ke ayat ini. Jadi asbabun nuzul, kronologi ayat ini turun surat Al-Baqarah ayat 187.
pada saat awal-awal puasa Ramadan itu kalau malam hari tidak boleh melakukan eta-etaan. Awal-awalnya ini. Jadi tekenging eta-etaan atau ayan tanuti Jawa Barat ini. Yang di dunia lain itu. Ayah. Tekenging. Jadi waktu berbuka, waktu makan, minum, bahkan eta-etaan itu sampai waktu maghrib. Kan nggak mungkin. Nah ternyata sahabat tidak sedikit yang tidak kuat. Sing dongene wengi-wengi biung ngarep ngejangan denget disit nang bapane kayak gue do. Gitu. Nah akhirnya ayat ini turun. Ukhilla lakum laila tasyamir rafasu ila nisaikum. Diperbolehkan bagi kalian di malam hari untuk melakukan eta-etaan. Itu loh. Ketika sahabat ini mendengar ayat ini diumumkan oleh Rasulullah, wah pada gembira, alhamdulillah, biunge. Kayak eta-etaan atuh, semua eta-etaan boleh. Yang penting jangan sampai melebihi fajar. Jadi sebelum imsak boleh. Jadi mungkin panjenengan, mohon maaf ini, yang masih muda-muda terutama gitu kan si rosa gitu. Maaf ini bukan apa-apa karena ini bicara hukum itu. Jadi boleh sebelum sahur disit lah kalau ibunya nggak apa-apa itu. Iya. Yang penting sebelum imsak. Kalau udah imsak nggak boleh. Nah ketika sahabat ini mendengar ayat ini, oh pada bergembira, hore kayak gitu loh. Hanya ada yang tanya, bagaimana Rasulullah kalau itu apa eta-etaan siang hari? Enggak boleh. Itu. Maka ada satu konsekuensi nih. Ada satu konsekuensi. Jadi ketika orang berpuasa, ini perlu saya sampaikan, puasa Ramadan di siang hari melakukan eta-etaan dengan sengaja, ini hukumannya berat. Pertama itu memerdekakan hamba saya. Mungkin ini nggak berlaku dah. Ini sudah dimansuh. Terus yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Coba bayangkan. Ini melakukan 1 kali rada keruduk. Jadi orang berpuasa di bulan Ramadan, di siang hari melakukan rada keruduk, eta-etaan, itu hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Langgar rong kerudukan, ya 120 dina mbok. Oke, mohon maaf, mulanya nun sewu, saya pernah kerja di KUA itu ya. Ini kalau bulan Sa'ban itu kan perpegan wong pada bojo gitu ya. Itu saya biasanya kasih nasihat sama pengantin. Mas, ke dalam puasa Ramadan. Puasa mbok di puasa apa? Mbok lalen awan-awan lagi puasa kerja keruduk. Hukumannya puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ini dilakukan tidak mampu, kan mungkin berat. Alternatifnya memberikan sedekah makanan pokok. Berarti kalau di Indonesia itu beras. Sitina miskinan falikulim miskin budun. Memberi sedekah kepada 60 orang fakir miskin. Setiap 1 orang itu 1 mud. 1 mud kurang lebih 7 on. Berarti 7 kali 6 sama dengan 42 kilogram. Iya, jadi 42 kilogram. Jadi kalau orang puasa bulan Ramadan di siang hari secara sengaja melakukan eta-eta rada keruduk, dendanya itu bersedekah kepada fakir miskin beras makanan pokok sebesar 42 kilogram. Langgel gardina wis datung dapat bae ngono. Lah dulu itu pernah ada orang datang kepada Imam Ahmad bin Hambal. Ya Syekh, wahai Tuan Imam Ahmad bin Hambal, saya ini baru saja kecelakaan dari sekitar jam 10 datang itu ya, datang. Apa hukuman yang harus saya terima? Kafarat apa yang saya terima?
Kata Imam Ahmad bin Hambal, Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ini ternyata ngenyang. Itu kan bisa sedekah beras. Enggak. Pokoknya Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Abot. Terus beberapa saat kemudian datang lagi orang dengan persoalan yang sama. Nun sewu Kiai, kula niki nggih kecelakaan pripun niki. Terus Kiai ini Imam Ahmad jawab, Anda harus bersedekah 42 kilogram beras. Lah itu kan sakit puasa? Tidak. Nah ini namanya fikih. Kalau bicara fikih beda-beda pendapat boleh. Satu persoalan ditanya Imam Ahmad bin Hambal jawabannya beda-beda. Karena tujuan daripada hukuman ini kafarat ini untuk memberikan efek jerah. Nun sewu secara psikologis. Ya wong lagi puasa kok berkobre kayak gue ya. Kan berarti orang itu sudah kebangetan gitu loh. Nah ini. Orang yang pertama datang itu seorang pejabat. Seorang raja, mungkin raja kelas di kabupaten, mungkin bupati gitu. Ini saya baru saja melakukan suami istri, ini hukumnya apa? Anda harus berpuasa. Nah kalau sekedar apa? Karena yang datang pejabat kan orang kaya. Nek hanya dihukum hanya sedekah makanan pokok 42 kilogram kan enteng. Jangankan 40 kilo, wong 1 ton be mampu. Engko ya orang kapok-kapok. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, kon kapok Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut. Orang kan mikir iya. Sekali kerudukan itu hukumannya 2 bulan berturut-turut. Nah orang yang datang yang kedua itu orang miskin. Loh itu kan sakit puasa. Tidak. Orang miskin apa? Kan biasa puasa kan. Ya iya. Karena biasa nggak makan. Loh kalau sedekah kan berat. Iya. 1 kali melakukan hubungan suami istri. Ternyata saya harus bersedekah. Waktu beras sekilo bingung. Kena denda 40 kilo kan. Abot kan. Tujuannya memberikan efek jerah. Mohon maaf saya ibu apa. Dulu waktu saya di pesantren itu apa. Hampir tiap hari itu puasa. Karena apa saya mikir. Nggak puasa juga nggak makan gitu. Puasa juga nggak makan. Ya lebih apik puasa kayak gitu. Karena memang dulu saya puasa ke pesantren itu nekat. Jadi kebetulan orang tua saya anaknya akeh biungnya. Dia nggak beragati kabi orang mampu. Saya matur sama bapak biungnya. Yung, kalau badai maat mondok pun sanguni dong mawon itu. Temenan Al-Fatihah lo sih gue. Lah ya yung bingung. Dong pokoknya dulu waktu saya di pesantren itu time is kencot gitu aja. Pokoknya sering saya kelaparan. Nah itu diantaranya daripada tujuan kafarat ini adalah memberikan efek jerah. Nah kalau orang miskin kan biasa nggak makan, jadi biasa itu, jadi puasa biasa. Jadi kalau dihukum puasa ya nggak berat, tapi kalau dihukum sedekah berat. Itu begitu. Baik ibu bayi yang saya hormati, ini supaya lebih interaktif. Sebelum kita lanjut, kita ikuti pesan-pesan yang satu ini dulu. Silakan ada yang ditanyakan. Nanti 1 menit tidak ada yang tanya, saya lanjutkan kembali gitu. Monggo. Hitung 60 detik. Ya. Ya, barangkali yang ada di dunia sana ada yang ditanyakan, tidak ada yang masih belum. Izin bertanya Pak Kiai. Oke, silakan. Oke, pangapunten Pak Kiai. Tadi dijelaskan oleh Pak Kiai terkait dengan suami istri yang melakukan hubungan di malam hari di bulan Ramadan ngaten niku. Nah itu kalau siang hari niku haram nggih. Kalau malam hari nggih halal nggih Kiai. Awalnya nggak boleh dulu, sekarang boleh. Pertanyaannya ngaten niki Pak Kiai. Kalau malam hari itu setelah melakukan hubungan, kemudian sampai imsak itu belum junub, ngaten. Artinya sampai imsak tadi kan katanya sampai imsak boleh melakukan hubungan, tapi sampai imsak ternyata juga belum junub.
artinya belum suci badannya. Itu kados pundi. Yang kedua, kalau di siang hari, Pak Kiai. Kalau di siang hari kan haram, tapi ya nyuwun sewu, kadang ada orang muslim laki-laki di siang hari itu hanya mimpi, Pak Kiai, mimpi sampai kemudian bisa jadi sperma keluar. Itu apakah menggugurkan puasanya atau bagaimana? Ngaten Pak Kiai, matur nuwun. Baik, ini ada 2 pertanyaan. Saya jawab dari yang nomor 2 dulu. Jadi kalau di siang hari orang sedang berpuasa, kok sampai terjadi mimpi indah gitu ya, atau mimpi basah gitu, enggak apa-apa itu. Yang penting tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kalau mimpi enggak apa-apa. Dan masih ada hubungannya dengan ini. Kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan, suami istri itu, bapak maksa sama ibu, Bu, ayolah janji, kayak gue ya, suara karu-karuan. Ibu nggak mau, Pak lagi puasa, orang itu, lagi jenora tahan itu. Sampai terjadi itu yang kena hukuman cuma bapaknya. Jadi kalau ibu dipaksa gitu ya, artinya nggak mau karena sedang menjalankan kewajiban puasa. Kok sampai terjadi hanya bapaknya yang kena kafarah. Tapi sebaliknya, kalau ibu maksa minta sama bapak sedang puasa di siang hari, bapak nggak mau, kok sampai terjadi dua-duanya kena kafarah. Paham betul maksudnya? Paham betul? Iya, sebab apa? Kalau bapak maksa sama ibu kan bisa-bisa terjadi, walaupun ibu nggak mau. Loh ini bapak dipaksa kok terjadi? Kepaksa nggak mungkin, kok bisa itu? Paham betul? Rahasia itu. Iya, kalau ibu yang maksa sama bapak nggak mau sampai terjadi, tetap hukumannya dua-duanya. Paham gih? Oh iya, oh semua bom itu. Ini secara psikologis. Tapi bapak yang maksa sampai terjadi, ibu tetap nggak mau, hanya bapak yang kena hukuman. Jadi kalau hanya bermimpi itu tidak membatalkan. Terjadi mimpi basah di siang hari gitu. Kemudian kalau di malam hari melakukan mujamaah katakanlah, dan nanti sesucinya atau mandi junubnya setelah imsak, nggak apa-apa. Yang penting melakukan itunya itu apa? Jangan sampai melebihi imsak. Jadi misalnya kayak gue, nun sewu, ini bicara hukum ya. Dilala listrik mati, las peteng itu, ayu biungnya lah itu. Lah barang agak ya itu imsak, yung imsak tanggung begitu, apa pakai tanggung ke, kalau saya ya. Ya kemang rung imsak mau niat puasa ya, ya udah lagi ya pengapuran ada ya yung lah itu. Tapi tanggung ya sudah nanti rusak dua-duanya. Tapi itu tidak termasuk kafarot. Itu. Jadi kalau misalnya alhamdulillah wis rampungan jebulannya imsak, yung jebulannya imsak, langkola sampai disit kesel itu ya. Nanti sesucinya itu jam 5 gitu. Orang ketang sholat subuhnya agak siangan dikit gitu kan, masih usolli fardhu subuhi rok ngataini kawanan, nah itu anu kawanan sih lillahi ta'ala. Iya, nggak apa-apa itu. Jadi yang penting kalau sesucinya setelah imsak boleh. Yang nggak boleh kan eta-etaannya sebelum imsak. Saya kira begitu Bapak. Bisa diterima? Oke lah kalau begitu. Silakan yang lain, barangkali ada lagi yang ditanyakan. Oh ya, boleh. Kalau istrinya yang maksa ke bapaknya tadi ikut dua-duanya ya? Iya. Nah, kalau memang terjadi gitu loh. Terjadi. Iya. Kalau tadi yang maksa bapaknya, istrinya tadinya nggak mau, kan kalau sampai selesai nggak mau juga mungkin kena pasal itu. Tapi kalau kemudian istrinya mau kan berarti sama dengan ya, yang kedua tadi. Ketika di pertengahan perjalanan kok, jebulannya lah mau aja gitu ya. Ya mau aja. Iya, itu kan dua-duanya. Ya, itu kan hubungannya dengan kejujuran. Kemudian bingungnya, iya loh orang apa kayak gue kena roneh itu. Ya mohon maaf, ini bukan yang digarisbawahi bukan itunya ya, tapi karena ini hubungannya dengan hukum itu. Paksa jadi biasa. Iya pasal kafarot.
undang-undang sekian gitu. Silakan yang lain. Oh boleh, ini ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait mandi junub, nggak Us, saya mau tanya, apakah itu harus pakai air dingin, apa bisa air hangat? Karena selama ini ya di Indonesia kan kegiatan seperti itu tuh seringnya malam, gitu. Terus kalau misalnya mandi air dingin, isuk-isuk juga ini. Nah, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan menarik ini dari. Ini kalau mandi sesuci junub misalnya, itu pakai air boleh singgah sih, pakai air hangat boleh, nggak apa-apa. Yang penting karena namanya mandi sesuci itu ya, mandi junub dengan wudu kan sama itu. Kriteria airnya harus air suci dan mensucikan itu. Jadi bahkan dipipil itu boleh Bu, pipil. Misalnya kerjanya gasik jam 10:30 itu ya. Iya. Terus apa jam 12 pipil. Kilas sirai di situ ada kumbah kayak gue ya. Enggak apa-apa. Dan itu boleh pakai air hangat. Coba itu kalau sama yang apa nanti airnya dikasih di ember dibolongi. Kayak pancuran kan menjaga kesucian. Diangetin terus mandi boleh. Boleh dengan air hangat. Yang penting jangan mendidih gitu ya. Nanti mbok anu jadi kena ngromo sisan kayak gitu. Jadi tidak harus pakai dingin. Lah sekarang kan ada itu apa penghangat yang dari listrik ya. Enggak apa-apa itu. Iya. Loh nanti kalau harus dengan air dingin coba kalau kebetulan kita bulan madu di hotel. Itu kan airnya hangat kalau di hotel kan airnya boleh. Jadi besok langsung praktek aja Mbak itu. Jadi pakai air hangat enggak apa-apa gitu. Oke begitu? Iya, tidak harus pakai air dingin gitu. Terima kasih. Monggo yang lain. Ini asik juga ini lama-lama. Boleh silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyuwun sewu Yai, izin bertanya. Kalau tadi di awal dari yang disampaikan Yai bercerita tentang kisah Nabi Adam dan Hawa, yang kemudian di situ ada apa namanya puasa, suruh puasa. Sementara kalau melihat kedudukan puasa dengan sholat di dalam rukun Islam itu kan habis syahadat bersolat gitu ya. Padahal apa namanya sholat itu turun justru setelah peristiwa Nabi Adam. Nyuwun sewu, mungkin bisa diberikan gambaran kenapa bisa seperti itu, artinya urgensi apa yang mendasari kemudian antara sholat dengan puasa lebih didahulukan sholat, demikian. Terima kasih. Baik. Kalau tadi itu yang saya sampaikan tentang sejarah. Jadi mendasari ayat kama kutiba ngalal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu juga diwajibkan bagi umat-umat terdahulu. Dan pertama kali orang yang melakukan puasa itu Nabi Adam. Kalau melihat sejarah dalam tafsir, Rasulullah itu menerima perintah sholat itu pada saat Rasulullah itu di Mekah. Itu umurnya 52 tahun, punjul 8 bulan. Saya punya referensi kitabnya itu. Perintahnya di Mekah pada saat Isra Mi'raj. Kemudian ibarat ini rancangan undang-undang. Nanti kan ada pengesahan. Pelaksanaan undang-undang itu setelah disahkan. Dan praktek mulai melaksanakan sholat ketika Rasulullah di Madinah. Nah selang 1 tahun kemudian ada perintah puasa. Itu seperti itu. Jadi kalau melihat secara rukun Islam ada syahadat, sholat, puasa. Ya sesuai dengan itu. Jadi perintah puasa setelah perintah sholat di dalam Al-Qur'annya. Adapun tadi bicara tentang apa? Nabi Adam puasa itu menceritakan sejarah bahwa ketika Allah perintahkan bahwa puasa itu pada Rasulullah, hei Muhammad, selirami kon puasa.
puasa juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum giliranmu. Intinya seperti itu. Ya itu berarti bertanya tentang ayat itu. Bisa diterima? Oke lah kalau begitu. Silakan yang lain. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom, silakan barangkali ada yang mau bertanya. Sambil nunggu nyambung Mbak Amel tadi yang tentang anu mandi pakai air hangat, mungkin lebih ditekankan kalau wudhunya pakai air hangat boleh apa tidak? Oh gitu, nggak apa-apa. Dari wudhunya juga pakai air hangat itu. Jadi kalau pakai air hangat itu kan seret itu ya, yang kurang lebih besar itu udah kasih air terus diingat. Nanti wudhunya pakai itu nggak apa-apa. Karena ada yang berpendapat kalau air wudhu tersentuh api atau panas itu mungkin secara hukum bagaimana itu? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Air itu menjadi hukum mustakmal kan ketika dipakai. Jadi begini, karena Anda bertanya seperti itu, jadi saya sedikit ulas ya. Jadi sifat air kan ada 3. Bau, rasa, dan warna. Ini, bau, rasa, warna. Kalau salah satu dari sifat air ini berubah, maka air ini sudah tidak boleh untuk bersuci. Bersuci bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi. Contoh, mungkin panjenengan bikin sumur di rumah gitu ya. Lagi kenapa gawe wedang orang mawi gulani, jadi sumur disugi gula pasir sekintal kayak gitu ya. Kudok. Jadi kok nggodok wedang gawe kopi seorang perlu gulani. Lah ngurgo aduh siap liket gitu ya. Itu berarti kan rasanya sudah berubah. Kan itu nggak boleh. Terus baunya, air kok baunya berubah. Ini tidak boleh bersuci. Kecuali perubahan air ini karena secara alami. Contoh di musim hujan, sungai itu banjir. Kan budak-letak gitu ya. Itu kan alami, karena alam. Itu boleh aja. Wudhu pakai air sungai yang butek. Artinya berubah itu karena dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kayak gitu. Utawane maning. Jadi apa? Orang mau pakai air wudhu, kemudian banyune apa? Disogi warna. Akhirnya warnanya jadi abang gitu, nggak boleh. Maka air yang boleh untuk bersuci kan yang suci dan mensucikan. Nggak bisa abang-abang tes oleh arisan 10 juta ibune kayak gue ya. Lah yang arep tuku sprit segalon wudhu kayak gue nggak boleh. Ya udah saya anu wudhunya pakai sprit aja gitu ya. Nanti pas kemu itu apa dielek, berarti ini korupsi air wudhu ini namanya. Iya, jadi itu kalau berkumur kan 3 kali gitu ya. Tapi orang diledekakan berarti dikorupsi delek kayak gitu. Itu. Jadi korupsi yang boleh itu korupsi air wudhu Pak. Jadi delek nggak apa-apa itu. Saya kira begitu. Silakan yang lain. Boleh dong. Iya. Ya, saya nambah sedikit terkait dengan bersuci. Kita bicara dalam tidak pakai spray ketika bersuci setelah ketika junub gitu ya. Apakah perhatikan ketika kita mandi itu ketika masuk ke dalam bab itu juga harus diperhatikan atau bagaimana ya? Terima kasih. Baik. Kalau kita bicara fikih, ini identik dengan perbedaan gitu ya. Antara fikih Malikiyah dengan fikih Hanafiyah, dengan fikih Malikiyah bahkan Hanabilah ini beda-beda. Nah ini, saya punya kitabnya semua itu. Ini sekedar informasi saja. Saya punya perpustakaan. Ini kitabnya kurang lebih ada 2 ton kitab saya punya itu. Saya kalau beli kitab itu apa langsung ke Mesir, sana murah. Ini saya lagi pesan lagi kitab. Kurang lebih 8 kintal. Jadi kalau saya beli kitab itu kayak gini,
Itu bukan ijen kilo, sekintal, rong kintal gitu. Supaya kena gue tuku mobil mewah, Pak. Gitu. Sekedar informasi saja. Begini. Kalau air itu menurut fikih Syafi'iyah, itu batasannya kan air ada dua macam. Onten banyu sedikit dan air banyak. Nek banyu setitik itu batasnya berapa? Itu di bawah 2 kula. Kula itu bukan bahasa Jawa, tapi bahasa Arab. Kulata ini 2 kula. Lah 2 kula berapa? Ada kotak masing-masing ini 60 cm. Jadi nggak banyak banget kok. Tingginya 60 cm. Apa jenenge gue sing pada kabeh jenenge kelalu yen matematika gue. Iya. Ya, pokoknya 60 cm 60. Itu batasan air banyak. Kalau di bawah itu namanya kolil sedikit. Kalau air sedikit, ya, ketika di situ terjadi percikan kembali lagi situ, maka itu mustamal. Tetapi kalau air itu banyak, itu nggak apa-apa. Itu makanya hati-hati. Jadi terutama kalau wudhu itu apa ya? Kalau dulu kan ada namanya kayak padasan ya, sing paling sember. Pas kita raup percikannya kembali lagi, ini nggak boleh. Karena ketika kena percikan itu berarti itu sudah mustamal. Tidak bisa mensucikan lagi. Tetapi kalau air itu banyak, kayak toyane niku kathah, mboten napa-napa. Itu. Jadi air sedikit yang terkena najis atau terkena lain itu bisa tidak boleh untuk bersuci. Jadi contoh, ada air cuma seember itu. Ketibanan mungkin itu kotoran cecek itu ya. Itu kan aja masih utuh, tetap ini sudah najis, tidak boleh. Tapi nek toyane kata mboten napa-napa. Nah, kalau menurut Hanafiyah enggak ada istilah air sedikit, air banyak, ya air gitu. Dalilnya sama. Kalau bicara tentang sesuci, ayat apa? Surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fasilu wujuhakum. Jadi kalau wudhunya cara Imam Abu Hanifah itu nggak pakai tertib. Rukunya ada 4. Membasuh muka, tangan, kemudian mengusap 1/4 kepala dan kaki. Dan tidak harus urut. Jadi kalau wudhunya Imam Abu Hanifah, Hanafiyah, mazhab Hanafiyah, boleh kaki dulu, baru tangan itu. Inilah pentingnya bahwa kenapa kita harus memahami fikih. Ini jadi rodong mambrat-mambrat. Selama ini kebetulan karena fikih yang masuk ke Indonesia itu fikih Syafi'iyah. Kita diajari nek fikih Syafi'iyah, orang wudhu, orang sudah wudhu, bersentuhan lanang wadon yang bukan mahramnya itu batal. Gini apa nggih? Itu kan selama ini yang kita pahami itu. Itu fikih Syafi'iyah. Kalau fikih Malikiyah beda lagi. Jadi kalau fikih Malikiyah orang sudah wudhu bersentuhan laki-laki dan perempuan, asalnya yang golek orang muja nggak batal. Itu ketika panjenengan tawaf mungkin itu ya. Tawaf di Ka'bah itu kan nggak mungkin menghindar perempuan. Jadi apa? Dilalah gitu ya Mas Mufid gitu, lagi tawaf disenggol sama perempuan India cantik ya gue. Tapi nggak sengaja nggak batal, tapi yang ono senggol maning kayak gue. Nah ini yang kedua batal karena ada unsur kesengajaan. Jadi bersentuhan laki-laki dan perempuan menurut Malikiyah asal tidak sengaja tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja ada unsur kesengajaan, si ngerti sengaja itu tidak siapa? Ya dirinya sendiri. Itu menunjukkan kejujuran seseorang. Wis senggol gue, loh senggol maning ngono loh koyo gue. Nah ini batal yang kedua Mas Mufid itu. Nah itu, saya kira begitu. Silakan masih ada waktu. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Mbak Lani. Untuk air yang berbau kaporit, apakah boleh dipakai untuk bersuci? Ya, ini menurut para ahli itu termasuk biasanya itu air pam gitu ya. Itu kan kadang-kadang waktu itu mampu buat kaporit nggak apa-apa itu. Karena itu tujuannya untuk kesehatan, untuk maslahat itu. Jadi kecuali itu. Dan itu tidak berpengaruh kepada hukum istikmal daripada air tersebut. Saya kira begitu. Jadi
khususnya itu air-air yang bau kafori itu kan karena untuk kesehatan, nggak apa-apa. Saya kira begitu. Ibu Sinten yang tanya itu? Nani. Bu Nani. Oke, silakan. Ada lagi? Ya boleh. Di apa namanya? Ini terkait dengan waktu subuh, Ustadz. Karena kalau tidak salah ada sedikit perbedaan waktu dari teman-teman Muhammadiyah itu. Ada selisih sekitar 8 menit apa ya, dari 7 atau 8 ya, dari waktu subuh, kebanyakan dalam tanda petik. Nah ini Dasmundi nih untuk perbedaan waktu subuh ini Ustaz. Mohon. Ya. Kalau bicara tentang waktu, ini hubungannya kan dengan hisab atau ru'yah. Kemudian antara pendapat tentang hisab dan ru'yah, BHR namanya Badan Hisab Ru'yah. Itu mungkin ada sedikit perbedaan. Itu kan hubungannya dengan ilmu falak. Kalau dari Muhammadiyah berpendapat seperti ini. Di Muhammadiyah juga punya tim ahli daripada hisab ru'yah. Menurut NU seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting kita ikut mana gitu. Kalau saya ikut yang omber-omber aja gitu. Kalau misalnya dari Muhammadiyah kok ada yang saya ikut nggak apa-apa gitu. Jadi perbedaan itu adalah sebuah yang indah. Dan sekali lagi saya menggarisbawahi, yaitu bagaimana kita mensikapi, nggak apa-apa. Kita ikut mana itu, yang penting kan ada referensinya. Ya namanya perbedaan pendapat itu sejak Rasulullah sudah ada. Mohon maaf, kalau orang dulu berbeda pandang, berbeda pendapat, biasa-biasa aja, nggak ada persoalan. Karena apa? Sama-sama tahu. Kadang-kadang orang sekarang beda pendapat, beda pandang, berbedakan ya. Juga persoalannya satu, sama-sama tidak tahu gitu loh. Mohon maaf, ini cerita tentang perbedaan ya. Dulu zaman Rasulullah itu ada satu perbedaan pendapat. Sebab di dalam bahasa Al-Quran, bahasa ayat atau bahasa hadis, banyak sekali yang menggunakan kata ada kalimat-kalimat yang multi tafsir. Coba saya tanya pada jenengan. Tanya sama ibu. Sedela. Sedela itu kan kata keterangan waktu ya. Kan seperti itu. Menurut ibu berapa itu sedela? Semenit, 2 menit, sejam, 2 jam berapa? Kira-kira. Sedela. Relatif kan. Bisa semenit, bisa 5 menit. Malah nusewu anak wong berikan. Sedela kue 2 tahun. Ngene utang duitnya sedela 2 tahun banyak utang kaya kue loh. Mas pinjam motornya sebentar ya. Temen kue yang tuku udut misalnya. Ya namanya sedela mungkin 10 menit gitu ya. Kalau 1 jam ya mungkin lama. Itu loh. Tolong ke tunggu nih dela ya. Aku harus jatuh obat gue nang tempat ruang obat. Loh 10 menit ya mungkin lama gitu ya. Berapa enggak ada. Itulah terjadi. Kenapa? Di dalam ayat Al-Quran, hadis itu banyak kali kata-kata yang mengkafir. Kemudian para ulama itu pendekatan menafsir kata tersebut berbeda-beda pandang. Dulu zaman Rasul ada suami istri rumah tangga. Jam loro sore, jam loro, mungkin jam sekian itu. Jam segini, padu ramai banget. Sampai suaminya itu mengatakan, tolak tukikinan. Wahai istriku, kamu saya ceraikan sahin. Hin itu kata keterangan waktu. Landilala, wengi-wengi grimis. Bapaknya kepengen kerada keruduk. Bapaknya mau mbok Rika wis nolak sahin ya gue. Yang anak takon disit karo takon. Lahnya malam itu bapaknya itu tanya sama sahabat Abu Bakar. Ya Bapak Bakrin, innali masalah. Saya punya persoalan. Tadi siang saya menceraikan istri saya 1 hin. Maksudnya kan untuk rujuk. 1 hin itu berapa itu? Kata Abu Bakar 40 tahun. Balik lagi. Loh biyunge aja ada parep. Rujuknya 40 tahun maling. Nah dia wis tua kayak dia. Tapi istrinya cerdas. Wahai suami, itu kan pendapatnya Abu Bakar.
Tanya sama siapa tadi? Abu Bakar. Coba sekarang tanya sama Umar. Datang malam itu juga tanya sama Umar. Ya Umar, ini masalah. Wahai Umar, satu hin itu berapa lamanya? Kata sahabat Umar, 3 tahun. Balik biu-biu 3 tahun ge. Dia rujuk. Istrinya kan orang cerdas mikir. Cara Abu Bakar 40 tahun. Cara Umar 3 tahun. Pak, buk jadi sahabat takon sahabat Usman beda maning. Lari lagi. Tanya sama Usman. Kamhin, berapa satu hin? 40 hari. Balik tombol meradak. Terakhir tanya sama Ali. Berapa satu hin? 3 hari. Hin itu menurut Abu Bakar 40 tahun. Menurut sahabat Umar 3 tahun. Menurut Usman 40 hari, menurut Ngade 3 hari. Nah setelah 3 hari berjalan, kan itu artinya boleh kembali suami istri. Biungnya ragu, Pak. Lah ketone nyongesi ragu lah. Yulah, sowan Rasulullah baik kayak gue. Akhirnya datang, nun sewu Rasul, ini kami punya persoalan rumah tangga. Beberapa hari yang lalu, bapak kayak pecah-pecah cucu kayak gue, sampai menceraikan saya 1 hin. Dan saya tanya 1 hin kepada Abu Bakar 40 tahun, kepada Umar 3 tahun, kepada Utsman 40 hari, kepada Ali 3 hari. Dan nyong kan bingung, nah itu yang benar mana? Kata Rasul, ya benar kabeh. Loh benar kabeh beri, ya benar kabeh silakan Anda ikuti. Nggih kula nderek sing Ali 3 dina selak kebelet kok ya kuwe. Nah, dari dulu hal biasa itu. Itu jadi insya Allah kalau orang semakin wawasan semuanya semakin luas, orang itu semakin tidak gampang menyalah-nyalahkan orang. Maka kata Imam Syafi'i, man wasinga nadruhu ngasuro isaatan. Orang semakin luas cakrawala ilmunya, orang itu semakin sulit untuk menyalah-nyalahkan orang. Itu. Jadi nek wong ngomong salah berarti paling benar dia kayak gue. Oh, berarti cepat ilmunya. Itu seperti itu. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, ini sudah jam satu lagi ya. Bonus ini. Ya, boleh terakhir ini. Ada 2 menit ya. Ya, dengan satu lagi dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum Yai. Saya Fikih, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kualitas puasa kita selama bulan Ramadan? Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan keempat mazhab dalam menilai hukum bersentuhan suami istri tentang wudhunya? Terima kasih. Baik, ada 2 pertanyaan menarik ini. Pertama, secara pandangan mazhab. Jadi di dalam masih hubungannya dengan surat Al-Maidah ayat 6 itu aula mastumunisa. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat, jadi ketika orang sudah wudhu bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan. Karena membatalkan itu hubungan suami istri jima itu. La mastum jamaktum. Itu. Jadi yang membatalkan itu jamaktum. Ada seperti itu. Ini sebenarnya ini jawabannya sebenarnya harus luas itu karena bicara tentang berbagai pandangan mazhab. Intinya seperti itu. Jadi kenapa masing-masing imam itu berbeda-beda pendapat? Karena beda tempatnya. Kenapa ini sekedar menambah wawasan pengetahuan? Kenapa para ulama terjadi perbedaan pendapat? Karena dilatar belakangi dengan situasi. Kalau melihat Imam Abu Hanifah lahirnya di Kufah, pada waktu itu peradaban sudah maju. Maka pola pikirnya itu apa? Moderat. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu kan seorang ulama yang di kampung miskin lagi itu cara harta. Pasti pola pikirnya beda, makanya kencang. Mohon maaf, kiai saja itu beda-beda pola pikirnya. Anak kiai pendapat. Aja tukoni mobil apik mbok dadi demen dunya abang-abang iki melarat ora bisa tuku mobil mbok kaya kowe mbok. Lah ngeri nyong misale lah nyong mobil Avanza kepen Fortuner mantesane apa? Dadi nggo silaturahim kepenak kaya kowe sama-sama itu enggak apa-apa. Jadi sing aja tukoni mobil mbok dadi demen dunya kowe kan anu ora duit sing tuku mobil kowe. Lah wong ora duit ngapain kepengen kan seperti itu.
Kalau kita yang mampu mobilnya Avanza ganti Fortuner Pajero enggak apa-apa. Dan itu boleh secara agama. Dan itu ternyata kondisi status sosial orang juga keadaan itu mempengaruhi mindset, mengaruhi pola pikir. Nah itu seperti itu. Jadi kalau bicara madhab, kalau Imam Syafi'i kembali ke pertanyaan tadi, bersentuhan laki-laki dan perempuan sengaja atau tidak sengaja itu batal. Kalau Imam Malik asal tidak sengaja nggak batal. Kalau Imam Abu Hanifah pokoknya apa? Jadi kalau dua-duanya ada unsur kesengajaan. Cara mengusap kepala saja, kalau Imam Syafi'i sebagian kalau berwudu. Kalau Imam Malik seluruh. Jadi kalau Imam Malik, kalau kita wudu di Mekah itu mau menggunakan mazhab Malik, itu pas mengusap kepala itu seluruhnya kayak gini. Tuh. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal seperempat kepala. Itu tafsiran daripada wamsahu biru usikum. Ru'us itu kan bentuk plural, jamak daripada singularnya roksun, roksun sirah, ru'usun beberapa sirah. Imam Abu Hanifah nafsiri ru'us itu seperempat kepala. Kemudian Imam Malik mentafsiri daripada ru'us itu seluruh. Imam Syafi'i ru'us artinya ba'du roksi. Itu seperti itu. Jadi semakin kita belajar tentang fikih berbagai militan semacam semakin luas. Itu begitu. Itu pertanyaan yang kedua. Yang pertama apa tadi? Lupa kepanjangan ini. Bagaimana meningkatkan puasa gitu ya? Kalau berpuasa, iya. Jadi apa kan ada kalau ini ada 5 hal yang akan membatalkan pahala puasa. Mungkin puasanya sah, ning pahalanya nggak ada. Riba, ngerasani itu. Jadi di saat puasa udah jangan sampai riba, menggunjing. Kemudian ngelobo al-kadzib. Ini yang nggak boleh. Terus memandang orang lain yang bukan manusia dengan syahwat itu bisa mengurangi pahala. Ya kadang-kadang ini sulit gitu yang penting. Maka secara fikih juga mohon maaf ini. Kalau orang laki-laki memandang perempuan cantik yang bukan mahramnya, asal fokusnya apa ini namanya Bu? Kening apa ya kayak luar batuk. Sini apa ini? Iya gini, asal fokusnya sini enggak dosa. Maka ada satu tradisi orang India kalau sudah bojok pasti diginiin. Gini apa nggih? Itu orang India, perempuan yang sudah punya suami, punya rumah tangga, ini diginiin. Artinya apa? Ki sana sing duwe nek arep bersama ya kene bae. Sing mereka akan dosanya kene irunge, lambene. Lah apa mereka kena dosa, Pak? Nah itu yang enggak boleh. Jadi laki-laki memandang perempuan lain asal fokus ininya enggak dosa, Pak. Tenang aja aja. Tapi kalau irunge kok bangir itu dosa aja. Itu seperti itu. Saya kira begitu. Jadi makanya ada bagaimana supaya puasa kita berkualitas, kita berbagi yang lebih. Karena apa? Substansi daripada ibadah ritual kepada Allah itu menjadikan orang itu la'allakum tattaqun. Kita peduli sesama. Baik, saya kira begitu Ibu Bapak. Ini waktu sudah habis, saya juga sudah ditunggu mau ngaji langsung di Banteran Sumbang ini. Jam 3 tet saya harus sudah munggah di podium. Ibarat sinetron biasanya lagi rame-rame bersambung kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa bersambung di episode yang akan datang. Mari kita tutup bersama dengan doa ala hadhihi niyatis sholihah al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi af'alina wa barik lana fi harakatina. Allahumma yassir lana kullal umur wa hawwin alaina kullal asir. Allahumma yassir lana ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana. Allahumma balligh muradana wa hasil maqasidana maqasidat dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yai Selamat Subahi. Alhamdulillah pengajian sudah selesai. Bapak Ibu, kita berdoa semoga kajian Islam Bina Rohani Islam NSUD Banyumas ini bisa tetap istiqomah dan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang, pidato yang akan datang dengan tema yang tidak kalah menarik. Akhirnya mari kita tutup majelis ilmu kali ini dengan baca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.